sangat tepat kalau saya sampaikan pada pagi hari ini tentang hikmah tasyrik puasa Ramadan. Bicara hikmah, jadi kita harus bisa mengambil pelajaran yang sangat dalam, tidak sekedar ilmu zahir, tapi sangat berkaitan dengan ilmu batin. Bahwa manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah begitu sangat sempurna, tetapi di sisi yang lain dikatakan bahwa tidak tamsyibun pada naqsu. Kalau sesuatu itu sempurna, justru yang kita lihat adalah sekian banyak kekurangan. Tidak ada makhluk seperti manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi di balik itu kita bicara masalah an-nuqus, al-qusur, hal-hal yang di sana ternyata sekian banyak hal yang negatif, dari karakternya, dari sifatnya. Ini karena ketika Allah membuat manusia dan jin sekaligus adalah bukan untuk apa-apa kecuali uji. Ayyukum ahsanu amalan. Dan ujian itu butuh kelulusan. Maka dari mana kelulusan itu didapatkan kalau tidak kemudian harus memahami apa yang ada dalam diri manusia itu sendiri terkait dengan Allah, mana yang senang dan Allah mana yang tidak senang. Hidup ini hanya untuk mencari ridha Allah, sementara ridha Allah bisa jadi karena satu kalimat, bukan dengan dua kalimat, dari satu kalimat. Innal abda la yatakallam bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'u biha darajat. Seorang hamba mengucapkan suatu kalimat yang Allah ridho, di mana ketika mengatakannya itu la yulqi laha balan, dipikir tidak penting. Kalimat-kalimat yang dia tidak melihat kalau itu ternyata Allah sangat senang. Padahal dia mengucapkan kalimat yang dipikir apa artinya kalimat itu. Ternyata indallahi azim, dan di sisi Allah adalah mendapatkan harga yang sangat besar. Itu bisa satu kalimat mengangkat dia derajat di surga. Seperti juga bisa jadi seorang hanya mengucapkan satu kalimat min sahatillah, dari kata-kata yang Allah nggak senang. La yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam, maka dengan satu kalimat itu dia bisa masuk neraka jahannam. Dari sini kita butuh memahami dan menafsirkan apa itu Allah itu. Dari sini itu menjadi pelajaran yang sangat besar bagi kita. Yang dikira bisa jadi seorang yang ukurannya untuk orang banyak, ini berjuang, tapi ternyata indallahi, menurut Allah dalam berjuang itu dia berdusta. Katakan juga ada seorang alim yang tidak pernah berhenti mengajar di sana sini, kita ucapkan jangan siapa dia, waktunya habis untuk mengajar, tapi ternyata indallah, di sisi Allah adalah pendusta. Orang yang kaya terkenal dengan dermawan,
orang semuanya memuji-muji dia. Tapi ternyata indallah adalah juga dusta. Ini yang perlu kita pahami bersama. Jadi terus dari mana kita akan bisa lulus kalau tidak memahami kekurangan-kekurangan kita sendiri. Untuk Allah sudah cukup mendidik kita agar menjadi lulus dan tidak, itu adalah sudah cukup. Jadi maka dengan manusia kalau ya rumah ila nafsah, jadi jangan itu kecuali pada dirinya sendiri. Di sini kita bisa melihat manusia dan kemudian Allah ingin mengujinya dan kapan lulus, di mana dalam dirinya ada sifat-sifat yang kita maklumi, ada sifat malakiyah. Dan kapan manusia bisa jadi kayak malaikat, dan sifat syaitaniah, itu pula kapan manusia bisa kayak setan. Kemudian sifat bahimiyah, kapan manusia kayak raja koyo, ternak. Dan begitulah yang kemudian disebutkan di sini, itulah yang kalau kita kumpulkan dengan istilah hawa nafsu, hawa nafsi. Karena al-malakiyah ya, ingin orang kemudian ya kayak malaikat, satu keinginan kayak seperti malaikat. Akhirnya kemudian nafsunya menjadi nafsu mutmainnah. Walaupun ternyata ketika ada nafsu pada manusia ini adalah berawal dari ammarah bisu, jadi selalu mengajak kepada keburukan. Tapi karena ada malakiyah, maka pengennya juga manusia kayak malaikat, artinya jadi wali ya. Kalau nabi memang Allah sendiri yang menentukan siapa jadi nabi, tidak ada sekolahnya. Dan kapan kemudian kayak setan, kapan kayak juga ternak. Itulah namanya hawa, al-hawa. Yang disebut hawa nafsi. Satu saat maka hawa nafsi ini, yang kalau an-nafsi al-mutmainnah lain, karena seorang sudah mencapai tingkat kewalian di sisi Allah. Nah, kalau bukan an-nafsul mutmainnah, an-nafsul ammarah. Jadi kapan justru kemudian dipertuhankan, nafsu itu dipertuhankan. Yang mestinya manusia ketika disebut oleh Allah khalifah, namanya khalifah itu berarti presiden. Presiden itu bisa mestinya menguasai segalanya. Maknanya berarti manusia dengan apa yang ada dalam dirinya dari sekian banyak hal, al-asya. Yang ini kemudian Allah mengatakan al-asya ini karena dia termasuk orang yang mencapai kesuksesan dalam usahanya. Apakah biilmih, karena dengan ilmunya, apakah bijahih dengan jabatannya, apakah bimalih dengan hartanya, apakah bikasrotil adba, punya pengikut yang banyak. Yang ini katakan sebutan itu adalah namanya al-asya. Yang ada daripada manusia karena suatu keberhasilan, dan Quran mengatakan namanya istaghna. Istaghna, dia sudah merasa cukup, berjuang dan hidup akhirnya kemudian alhamdulillah jadi orang kaya, berjuang menjadi profesor doktor ya, berjuang jadi kiai ya. Dia milih itu semua ya. Dia milih itu semua, itu kan miliknya dia. Nah, mestinya namanya khalifah itu justru mestinya ia harus bisa menundukkan sesuatu itu. Jadi, yang ada pada dirinya itu ditundukkan oleh dia sebagai khalifah.
kalau mengerti bahwa semuanya dari Allah, la haula wala quwata illa billah, ya otomatis punya ilmu pun jadi mutawadhi. Karena ilmu ini membuat dia bagaimana punya ilmu, ya kayak Qarun namanya, innama utitu ala ilmin indi, ini adalah hasil kerja saya, ilmu saya, maka muncullah Qarun. Tapi lain dengan Sulaiman sebagai khalifah, sebagai manusia bisa mengalahkan ilmunya, bisa mengalahkan kekayaannya, bisa mengalahkan jabatannya, maka dia mengatakan hadza min fadli rabbi. Dengan orang mengatakan apa? Innama utitu ala ilmin indi, ini saya dapat begini ini karena ilmu saya, katanya. Karena itu Allah berfirman, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kalla, jadi Allah biasanya kalla itu biasanya setelah jauh dulu kemudian di stop, tapi ini kala di stop, penyetopannya adalah di awal, stop ojo ngoyo biasanya kala di belakangan, kalau ini kala stop dulu, stop. Innal insana, bahwasanya manusia itu layak betul-betul akan melakukan sesuatu yang melebihi batas. Kapan? An ra'a istaghna, kapan dia telah melihat dalam dirinya ada hal yang membuat dia ini merasa sudah cukup semuanya, apakah ilmunya, jabatannya, kekayaannya, dan lain sebagainya, membuat kemudian dia akhirnya berbuat tokoh, namanya berbuat tokoh, berbuat lebih batas, ya, akhirnya buktinya jadi sombong, kemudian meremehkan orang, kemudian jadi menganggap selain dia adalah siapa, menganggap jadi dia paling berhasil, menganggap dia adalah mau membanggakan diri dan sebagainya. Yang ini adalah terkait tadi dengan sifat-sifat yang tadi mestinya dia itu adalah justru bagaimana bisa mengalahkan yang namanya jabatannya, atributnya, mengalahkan ini kekayaannya, untuk menjadi orang yang jadi seperti Sulaiman namanya, tapi tidak, justru seperti Qarun. Hakikat kekhalifahan manusia mestinya dia bisa menguasai, bukan malah dikuasai oleh al-asyai. Jadi al-asyai tadi jangan menguasai ya. Sekarang kita melihat banyak orang yang justru al-asyai ini yang menguasai, tidak menguasai al-asyai, tapi al-asyai menguasai. Dan Allah mengatakan dalam surat Al-Furqan ayat 43, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah afa anta takunu alaihi wakila. Kata Allah, ara'aita ayyur Rasul Muhammad, terangkanlah ayyur Rasul Muhammad, man ittakhadha ilahahu hawah, barang siapa menggunakan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Jadi mestinya khalifah, dia bisa mengalahkan al-asya, tapi tidak malah al-asya jadi Tuhan. Karena atributnya menjadi Tuhan, pangkatnya jadi Tuhan, kayaknya jadi Tuhan, jabatan jadi Tuhan. Kalau sudah begitu, apa anta takunu alaihi wakila, Muhammad, apakah kamu terhadap orang seperti ini, yakni wakilan, yakni bisa memberikan pertolongan? Tidak akan mungkin kamu bisa memberi pertolongan. Kalau orang sudah mempertuhankan al-asya itu tadi, Rasulullah sendiri nggak mungkin mampu untuk memberikan nasihat, memberikan keterangan,
siapapun kalau sudah mempertuhankan al-asya itu tadi, sudah seperti itu. Maka kemudian untuk kemudian agar seorang ketika dia bagaimana lemah mempertuhankan hawa nafsunya, Allah ingin mendidik manusia agar kemudian semuanya itu terkalahkan dengan cara apa? Dengan cara puasa satu bulan. Dari mana? Jadi kita mesti melihat hikmahnya apa, kenapa harus puasa. Jadi, kita sendiri nggak pernah kenal setan dan nggak pernah lihat setan ya. Tapi setan sudah dikatakan oleh Allah itu adalah musuhmu yang paling nyata. Setan itu akan buat kamu seperti apa? Jadi cukuplah. Tapi di setan itu di sini. Nah, kita mau yang karuan tutup. Bahkan disebut sebagai qarin. Qarin nusyuk, jadi teman yang masya Allah dekat dengan kita, tidak pernah lepas dengan kita ya. Itu pun bagaimana agar bisa masuk ke peredaran di darah kita. Di satu sisi dalam diri kita ada nafsu, ya, ini sudah orang strumen setan ngaruh nafsu ini, ya. Memang sudah ada kolaborasi. Tinggal kapan nafsu ini menang, setan juga masuk, gitu ya. Nah, maka oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat caranya Allah yang tahu memang ketika kapan manusia itu nafsu itu akan menjadi lemah dan setan tidak akan bisa masuk. Justru ketika apa? Ketika dalam keadaan lapar. Ya. Ini kita kok dokter ngerti. Yani justru dalam keadaan manusia lapar itu kemudian setan sukar untuk masuk kan ya jadi majra ibni Adam, setan bisa masuk pada perjalanan darah manusia, tapi dalam keadaan lapar tidak bisa masuk, tidak bisa masuk. Jadi hubungan antara dia dengan nafsu, di satu sisi juga ada keterangan tentang bagaimana setan-setan di borgol itu bukan seluruh setan, itu adalah pimpinan-pimpinan setan. Itu kalau kita kembali pada hadis bahwa setan-setan di borgol itu adalah pimpinan-pimpinannya ya. Alhasil dengan manusia dalam keadaan lapar ada hikmah yang namanya disebut tadlik majari asyaitan ibni Adam. Di satu sisi apa namanya lapar ini adalah bahagian yang ditakuti oleh manusia, dan Allah untuk membuat orang tidak lapar maka membuat namanya makan dan minum adalah sebagai hajah uluhiyah, disiapkan oleh Allah sebagai rezeki sehingga makan dan minum adalah yang paling pokok dalam kehidupan ini dan disebut hajah uluhiyah, kebutuhan anggota badan yang harus dipenuhi. Jika tidak, out dari dunia mati. Jadi cuma ada minggu mati ya. Khawatiran orang dalam hal ini dan itu harus mempertahankan hidup, namanya wasiatul baqo, bagaimana caranya jangan sampai mati ya. Ternyata dimulai dari makan dan minum. Di satu sisi kalau lapar, setan juga tidak akan bisa masuk, terus nafsunya menjadi lemah. Maka oleh Allah Subhanahu Wa Taala diatur bagaimana orang ini harus masuk dalam servis dari Allah agar kemudian bisa menundukkan hawa nafsunya, maka disuruh puasa 1 bulan. Intinya satu, yaitu namanya lapar itu sendiri sebagai pokok
yang harus kita pahami ya. Yang dengan melaparkan perut maka ada namanya istilah al-hawa wa kasrul hawa. Al-hawa yakni lapar. Tapi ketika Allah berfirman yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, Allah berkehendak monggo, tapi Allah tetap menghendaki sing enak-enak wae ora usah repot. Kalau mau menghendaki Allah menghendaki yang repot ya, mungkin disebut puasa ya, jadi siang dan malam mungkin ya. Siang dan malam terus kita mati kabeh. Jadi tapi Allah yuridu yusra wa la yuridu kubur usul, karena masalah makan dan minum ini adalah berkaitan dengan hajat ubudiyah. Kalau tidak terpenuhi mati, maka Allah membuat yang paling mudah poso dan itu harus sebulan. Itu pun yang wajib lapar adalah siang hari saja. Siang hari saja. Adapun selanjutnya tetap juga namanya lapar ini dilangsungkan sampai malam. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah dalam hal orang boleh makan malamnya itu pun hanya ada dua hal saja yang Rasulullah membahasnya, tidak lebih daripada itu. Satu yaitu berbuka puasa, yang kedua yaitu as-sahur. Jadi kalau di siang hari istilahnya al-imsak minat ta'am, jadi menahan diri daripada makan dan minum. Tapi untuk malamnya memang boleh makan, tapi Rasulullah hanya memberikan gambaran dua hal saja, tidak lebih daripada itu. Yaitu pertama adalah yang namanya berbuka, yang kedua adalah sahur. Ternyata dua-duanya ini tidak mungkin dilakukan dengan makan yang banyak, karena yang satu mepet sholat maghrib, yang satu mepet subuh. Yang satu mepet maghrib, yang satu Rasulullah mengatakan la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Jadi orang Islam ini mereka dalam keadaan yang sangat baik dalam pandangan Allah selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Karena tuntunan memang begitu. Jadi kalau tahu ini adalah sunnah Rasulullah, sudahlah, Anda akan dikatakan baik selama Anda berbicara pada Rasulullah mengatakan apa. Kalau buka, nan buka semua dan buka ya. Dan buka ini namanya iftar, itu makan ya. Gimana kalau bicara makan kemudian mungkin jangan digantikan di dunia orang kita hari makan di sego ya. Indonesia nanti mungkin tidak dimakan, makan sego. Masih sarapan roti dulu sarapan. Ya, tidak namanya iftar itu bahagia daripada makan. Al-fitir makan, al-iftar itu makan, al-asya makan, al-ghuda itu makan. Karena ada hubungan dengan sehari tidak makan apa-apa, kemudian Rasulullah memilih kurma, dan di sana dalam kurma ini ada hikmah pemulihan kesehatan secara cepat menggunakan kurma. Kemudian ahli fikih kemudian kalau ada kurma ya pokoknya
namanya manisan. Jadi supaya jadi lemes, tidak ibu cepat langsung balik, itu dengan kurma. Tapi bicara makan, ya kurma itu atau katakan dengan kurma berarti tidak mungkin kita banyak, apalagi mepet apa salat maghrib. Sedangkan sahur, yang jelas juga tidak boleh banyak mepet subuh. Kan sahur itu jadi sunnah Rasulullah diperkirakan ya hanya 15 menit saja dari sahur dan sholat subuh ya. Kalau begitu kan nggak mungkin makan banyak ya. Kalau toh pun tidak makan banyak, tapi Rasul mengatakan itu sangat berkah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Kalau sudah bicara berkah lah, itu isi tapi istimewa dari kuat kan? Itu berkah itu. Jadi justru kalau orang nggak sahur, ketulis setengah mati, nggak sahur, lesu sudah mari-mari. Jadi akhirnya kita kembali pada dua hikmah yang mestinya dipahami. Ternyata lapar ini bukan lapar di siang hari, pas lapar di malam hari. Ini yang mesti kita harus kembalikan pada diri kita ini, karena budaya kita kan lain. Harus sudah buka sampai jauh, masya Allah. Kita akhirnya tidak bisa menjalankan sunnah Rasul pelaparan ini ya, dalam rangka untuk membuat setan KO, tidak bisa berhubungan dengan nafsu kita, gitu ya. Tapi justru anggaran Ramadan jauh lebih banyak itu. Ramadan jauh lebih banyak. Apalagi ada budaya buka bersama waktu tidak makan nih. Kalau ada undangan apa? Buka bersama, masya Allah ya. Jadi ini sebetulnya kalau kita mengibarkan itu semuanya khilafus sunnah. Jadi akhirnya kita tidak akan mengambil hikmah tasriknya Ramadan. Tidak ngefek, istilahnya nggak ngefek. Artinya nggak ngefek dengan pengertian. Kalau sudah namanya nafsu kalah, setan kalah, itu kan tinggal terus apa? Akhirnya semua anggota badan kita akan tunduk pada Allah. Jadi apa? Maka kita akan puasa, telinga kita akan puasa, mulut kita akan puasa, tangan kita akan puasa, kaki kita akan puasa. Yang namanya al-imsak anil mukhalafat. Itu baru namanya sunnah. Makanya man shoma anil ta'am was syarab fa hiya 'adah wa man shoma anil mukhalafat fa hiya sunnah. Kata para ulama. Kesimpulannya, karena kalau sudah dimengerti tentang kaitan dengan lapar dan dibalik lapar ada apa, kemudian itu akan mempengaruhi besar dalam nafsunya, otomatis nafsunya menjadi dikalahkan, bukan dipertuhankan, bukan mendapatkan kemenangan, maka akan tunduk semua. Makanya kemudian matanya tunduk, telinganya tunduk, semuanya anggota badannya akan tunduk. Di situ pengertiannya. Karena kalau sudah begitu ya wa amma man khafa
amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan kita kalau bisa melakukannya ini, artinya kembali kepada hadis Rasulullah. Ternyata 1 bulan dididik seperti itu akan berimbas hikmahnya sampai 1 tahun. Menjadi orang yang insya Allah kalau sudah bisa mengalahkan nafsunya di bulan Ramadan, berarti akan bisa mengalahkan nafsunya selama 1 tahun. Idza salimatil jum'ah salimatil ayyam, wa idza salimat Ramadan salimatis sanatu kulluha, kata hadis. Jum'ah saja sebagai alat kontrol seorang muslim, itu akan bisa menyelamatkan kehidupan dia beragama dalam satu minggu. Makanya kalau Jum'ah itu apa yang harus dilakukan ini, itu akan menjadi tameng ya, dalam masa seminggu. Makanya Jum'ah jangan dianggap minggu nih orang. Ini Jum'ah. Bagaimana malam harinya, bagaimana esok harinya, bagaimana antara jam-jam dari Jum'ah, ada waktu-waktu yang mustajab. Kemudian bagaimana orang harus datang sholat Jum'ah dan sebagainya. Antara juga di malam hari baca salawat, baca surat Kahfi, ini dan macam-macam. Itu akan menjadi junnah, jadi menjadi tameng untuk kehidupan dia beragama sampai 1 minggu. Kalau Ramadan kita bisa melakukan seperti yang saya terangkan tadi, kaitannya dengan hikmatul tasrik, maka akan bisa membuat nafsu kita ini betul-betul tunduk. Itu imbasnya berakibat hikmahnya sampai 1 tahun. Hadis mengatakan tidak. Ya, orang itu kapan harus masuk servis ini? Mobil aja masuk servis lah, habis aja masuk servis lah. Jadi masuk servis kan untuk kemudian agar dalam masa tertentu kemudian dia tetap stabil. Begitu pula dalam masalah keagamaan, hukuman Allah ini dibuat oleh Allah seperti itu. Tapi di lapangan ya kita melihat seperti apa itu adalah ketika kita tidak paham, memahami hikmatul tasrih saja. Karena itu apapun saya wajib menerangkan. Ada budaya-budaya dalam Ramadan yang kemudian akeh-akeh mangan ini ya tidak akan ngefek gitu kan. Karena tadi barang siapa man pasal ada ta'am wassalam. Sekarang apalagi namanya makanan dan minuman kalau haram, bayangkan itu justru malah membuat nafsu jauh daripada Allah ya. Kalau makanan yang haram itu saja, itu pun makanan yang halal pun kalau berlebihan pun, karena kulu wasrabu walakus sudah halal, masya Allah halal, tapi masya Allah makanya berlebihan itu kan tidak akan membawa efek yang tidak baik pada nafsu gitu. Walaupun sudah halal pun, tapi masih israf itu akan mempengaruhi nafsu juga. Apalagi kita makan minuman yang dari yang haram, makanya nafsunya ya akan bisa menguasai manusia itu sendiri ya. Jika haram akan menguasai manusia itu sendiri. Tapi apapun Allah ingin memberikan cara bagaimana tunduk poso Ramadan. Hanya Ramadan hubungannya dengan apa? Dengan masalah lapar. Al-hawa wa kasrul hawa. Jadilah dari al-hawa ini kemudian kasrul hawa, jadi akhirnya mematahkan nafsu. Makanya jadi pengertian lapar harus kita pahami dulu. Ada lapar siang wajib dan ada lapar malam apa? Sifatnya apa? Sunnah. Jadi antara al-imsak minat ta'am wa taqlilul ta'am, lapar dalam siang dan malam kita bedakan. Kalau siang itu al-imsak minat ta'am, menahan makan dan minum, tapi kalau malam adalah taqlilul ta'am, mempersedikit makan. Ini kalau dilakukan
dan minum saja yang kita nggak boleh. Itu kan satu hal yang luar biasa. Buktinya apa? Tidak mungkin kita akan makan walaupun 5 menit sebelumnya kalau belum masuk maghrib. Itu kan hebat itu ya. Hebat itu. Terkait dengan waktu, toh ada apa bedanya 5 menit sebelumnya belum ada makan lauk. Tapi ini masalahnya adalah tak maghrib baru Anda boleh makan. Juga umpamanya sahur pun ini hari sudah habis, sementara makanan sudah di mulut kita, ada jangan dimasukkan kan begitu. Nah, itu kan hebat itu. Di dalam rangka untuk imsak itu takdim ya. Nah, ini dilakukan selama 1 bulan, jadi satu kebiasaan. Terus kalau ini diterima, nah, akhirnya kan kembali di karena wa man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Kalau puasa diterima, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sudah satu kunci. Fa innal jannata hiya al-ma'wa, di sini ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kalau diambil dosanya masuk mana? Masuk surga, kan itu kan pas ayat doa man khafa dengan man shoma ramadhana imanan. Permasalahannya imanan, imanan. Jadi imanan, jadi keimanan ini kan membutuhkan pengertian yang dalam. Kalau enggak, maka apa bedanya muslim, mukmin dan muhsin? Apa bedanya maqam Islam, maqam iman dan maqam ihsan? Apa bedanya nafsul ammarah, kemudian ada nafsul mutmainnah, ada bedanya. Ini ya, jadi insya Allah paham ini. Terus apa lagi? Apa lagi apa ini? Termasuk umat sekarang kalau ada undangan buka bersama lo kawan ini. Ini kalau buka bersama batu kan di sini kan dibedakan bukoh kalau makan siji bukoh itu kurma ya yang ringan-ringan kapan batu makan gede. Nah jadi ya iftar di sini adalah makan itu sendiri. Jadi makanya kalau diundang buka bersama ya syaratnya pokoknya setelah maghrib gak ada makan lagi ya. Biar kita bisa menjalankan dan tidak itu peran kita kan? Jadi kita harus ubah caranya. Kalau tidak, maka apa artinya Rasulullah mengatakan ayatun nasu fi khair ma'ajal fitrah tasakharu baina bisabri barakah. Rasulullah sama sekali tidak nyebutin setelah bukoh terus asar makan nggak ada itu, tidak ada. Yang ada iftar sama sahur. Ini seperti ini saya dapatkan dari kitabnya Imam Abdul Wahab Al-Sa'rani di kitab namanya Al-Fathul Mubin. Jadi saya sampaikan hari ini saya mengambil daripada kitab Al-Fathul Mubin tentang hikam asrar tasriyah, sholat seperti apa, zakat seperti apa, dan puasa seperti apa. Dan ini saya disampaikan pada orang banyak. Bayangkan hanya dari tidak makan dan minum, tapi menghubungkan dengan lapar, akhirnya yang namanya bisa jadi orang yang sebelumnya mempertuhankan hartanya, mempertuhankan keilmuannya, mempertuhankan itu, subhanallah, di titik sebulan itu kemudian kalau benar-benar jadi sudah berubah langsung total, berubah langsung. Akhirnya menjadi orang yang tawadu, orang yang pasrah sama Allah. Jadi caranya itu seperti Allah mendidik kita. Dan inilah gambaran tasrik, khidmatul tasrik yang di dalam puasa Ramadan. Mudah-mudahan Bapak ya. Aku tadi ada acara di wisuda karena keterbatasan mungkin sampai di sini. Mudah-mudahan Bapak insyaallah zaman ada zaman berumah, zaman rumah bagi zaman rumah masumah,
lihat orang